Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du, yang sangat saya cintai, para peserta Olimpiade Sains dan Bahasa ya, yang telah ikut bersama dalam Olimpiade yang diselenggarakan oleh PPSM. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaian Ananda sekalian. Nah, dalam kesempatan kali ini, Bapak akan membahas pembahasan soal Olimpiade Bahasa Arab ya untuk kelas 6. Ini soal sudah didesain berdasarkan kurikulum yang ada dan mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019. Jadi ini akan sangat menunjang juga untuk studi Ananda sekalian. Baik, Bapak tampilkan pembahasannya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan menambah ya, selain pengalaman kalian ya, tentunya diharapkan akan menambah pengetahuan ya di dalam menguasai ya kompetensi berbahasa Arab. Baik. Ada 40 soal di dalam bahasa Arab ini untuk SD kelas 6 ya. Ada 40 soal. Nah, nanti kita bahas jawabannya dalam kesempatan kali ini ya. Jika jawaban Anda adalah sudah benar, nah nanti kita cross check apakah benarnya itu kebetulan atau memang benar karena didasari sebuah pengetahuan yang benar. Nah, baik, wal nabda'il an minar raqmil awal. Sekarang kita mulai dari nomor 1 ya. Ini adalah untuk Olimpiade Bahasa Arab kelas 6 SD. Baik. Di dalam soal nomor 1 ya, sebagaimana tampil ya atau tampak dalam layar ini, ini ada hiwar antara al-akhu dan al-ukhtu. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang laki-laki bertanya, kam idan fil islami ya ukhti? Nah, ada berapa hari raya dalam Islam, hai saudara perempuanku? Saudara perempuannya menjawab, fil islami bla 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 bla, Idul Fitri wa Idul Adha. Pada bagian yang kosong itu, Ananda sekalian disuruh untuk mengisi jawaban yang tepat. Nah, kira-kira apa jawabannya yang tepat ya? Di situ kunci jawabannya adalah yang tepat adalah A. Idani. Mengapa? Pertanyaannya mengapa ya? Di situ ada kata fil islami titik. Nah, tentu Ananda sudah tahu jawabannya ada 2 id ya, ada 2 hari raya. Ini yang dipertanyakan di sini adalah i'rab ya dari kata 2 hari raya itu. Apakah dia dibaca idani atau idaini? Apakah rofa atau nasab atau jar ya? Khafat. Di sini kedudukannya adalah fil islami, di situ menjadi khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Setiap khobar ya membutuhkan terhadap mubtada. Nah, di sini dibutuhkan mubtada muakhar. Nah, makanya yang tepat jawabannya adalah idani. Karena mubtada muakhar itu ya hukumnya dibaca rafa. Isim tasniyah ketika rafa tandanya adalah alif. Nah, makanya bukan idaini tetapi idani. Jadi kalau Ananda menjawab B salah, menjawab C juga salah, menjawab D kulluha khata, semuanya salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Idani. Dia adalah mubtada muakhar. Karena dia isim tasniyah, maka mubtada muakhar
itu termasuk isim yang rafa. Ketika rafa tandanya adalah isim tasniyah alif ya. Jadi dia diakhiri alif dan nun. Baik. Nah, sekarang nomor 2 kita lanjutkan. Percakapan masih ya bainal akh wal ukh. Sekarang dilanjutkan pertanyaannya bla 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 ya titik. Yaqa'u Idul Fitri ya ukhti. Nah, saudara perempuannya menjawab fil yaumil awwali min Syawal. Nah, titik ya. Idul Fitri itu terjadi ya, atau ya terjadi ya atau apa namanya tumibo itu ya terjadi ya. Kapan Idul Fitri itu dirayakan kira-kira begitu ya. Hai saudara perempuanku. Nah, dijawabnya fil yaumil awwali min Syawal. Di hari pertama Syawal. Nah, ini adalah harus ada korelasi antara soal dan jawab. Jadi antara soal dan jawab itu harus ada munasabah. Kalau jawabannya tentang waktu, nah, kita kan punya pertanyaan itu ada hal, ada mata, ada aina, ada limadha di situ kan. Masing-masing soal itu jawabannya juga harus apa namanya bersambung. Kalau jawabannya terkait dengan waktu, maka pertanyaannya juga pertanyaan tentang waktu. Kalau jawabannya tentang tempat, pertanyaannya juga tentang tempat. Kalau jawabannya tentang sebuah alasan, sebuah rasionalisasi, pertanyaannya juga mengapa lah. Karena di sini jawabannya adalah tentang waktu, maka istifham pertanyaan yang tepat adalah pakai mata ya. Mata yaqa'u Idul Fitri ya ukhti. Kapan sih Idul Fitri itu? Baik. Jadi jawabannya apa? A ya untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ya. Soal tsalits, soal yang ketiga. Masih antara akh dan ukh ya, ini hiwar. Madza bla 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 fi yaumil 'id ya ukhti. Dijawab sama saudara perempuannya, nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Ya, lil fuqara ini adalah bagian dari al-asnaf samaniyah. Dia bertanya yang laki-laki, apa pada hari Idul Fitri hai saudaraku? Nah, dijawab, kita memberikan zakat fitrah kepada para fuqara. Nah, maka pertanyaan yang tepat apa di situ? Madza na'malu atau madza amilti atau madza ta'malina atau madza amilna. Nah, jadi karena antara jawaban dan pertanyaan harus sesuai ya, di situ sudah ada kode itu ya. Jawabannya adalah pakai nu'ti. Nah, nu'ti ya. Kita akan memberikan zakat fitrah ya kepada para orang fakir. Nah, berarti jawaban ya yang tepat adalah madza na'malu fi yaumil 'id ya ukhti. Apa yang akan kita lakukan ya. Nah, jadi pakainya fi'il mudhari ya karena akan. Dan kita ya pakainya nun ya, huruf mudhari'ahnya pakai nun. Karena ada setiap mudhari'ah huruf fi'il mudhari' itu didahului oleh huruf mudhari'ah 4 gitu ya. Ya. Ada ya, ada ta, ada hamzah, alif ya, ada nun. Di sini yang kita pakai adalah nun. Ya. Kenapa amilti salah ya? Karena jawabannya pakai mudhari ya kan. Mengapa amilna salah? Jawabannya pakai mudhari. Ya. Jadi yang tepat kalian bisa mengeliminasi sebenarnya. Pertama jawaban B dan C itu bisa dieliminasi. Karena dia jawabannya pakai nun, nu'ti. Kita akan memberikan. Jadi pertanyaannya bagaimana adalah tentang kita. Jadi kemungkinan antara A dan D. Ya. Mengapa D salah?
Karena di sini jawabannya menggunakan fi'il mudhari waktu yang akan. Jadi fi'il madhi adalah fi'il yang lampau. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Na'malu. Baik. Nah, sekarang nomor 4 ya. Sekarang undur ila hadhihi syasah. Lihat layar ini. Masih hiwar bainal akhi wal ukht. Saudara laki-lakinya berkata, "Wahal bla 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 zakat al-fitri ya ukhti." Saudara perempuannya menjawab, "Lamma saufa ukhriju zakat al-fitri ghadan ba'da subh." Belum, ya, aku akan mengeluarkan zakat fitri besok pagi, ba'da subuh. Besok ba'da subuh. Ini pertanyaan yang tepat apa? Karena belum dilakukan ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah ya? Di situ jawabannya A, B, C, D. Akhrajti, akhrajta, B, akhrajtu, akhrajat. Ini mudah sekali ya. Hal akhrajti, kalau akhrajti, apakah kamu perempuan ya, kamu saudaraku sudah mengeluarkan zakat fitrah, zakat al-fitri? Kalau akhrajta itu untuk laki-laki ya. Ini yang mukhotobnya, yaitu mukhotobahnya adalah seorang perempuan ya, yang diajak berbicara ya. Jadi yang tepat adalah akhrajti. Mengapa akhraj itu salah? Ya jelas salah. Akhraj itu apakah saya telah mengeluarkan zakat fitrah? Ya ini tentu tidak tepat ya. Karena yang ditanya adalah perempuan. Akhrajat juga salah ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah akhrajti zakatal fitri. Wa hal akhrajti zakatal fitri ya ukhti? Lamma saufa ukhriju zakatal fitri ghadan ba'da subh. Nah, itu jawabannya adalah A ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada nomor 5. Ada hiwar antara Husain dan Hasan. Husain mengawali hiwar ya, percakapan dengan berkata, "Iqtarabat bla 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 ya Hasan, ma ra'yu?" Hasan menjawab, "Uridu an usafiru ila Jakarta." Nah, iqtarabat telah dekat ya. Nah, jadi ini yang ditanya adalah fa'il ya dari kata iqtarabat ya. Itu sudah dikasih tanda tak ya. Ya, fa'il itu hukumnya selalu dibaca rafa ya, marfu'. Makanya dicari itu jawabannya A, B, C, D. Subjek yang posisinya sebagai fa'il itu selalu marfu', dibaca rafa. Karena utlah itu adalah isim mufrad, maka ketika rafa tandanya adalah pakai dhammah. Nah, coba dilihat. Iqtarabat al-utlatu. Nah, ini sesuai ini. Mengapa al-utlatu itu adalah fa'il ya. Fa'ilnya ini muannas, maka fiilnya dikasih apa? Ta'nis. Nah, sudah sesuai di sini. Al-utlata, nah, tidak tepat al-utlata itu mansubah ya. Al-utlati tidak tepat mahfudhah. Jadi yang tepat adalah al-utlatu. Mengapa al-utlatu? Dia menjadi fa'il dari iqtarabat ya. Iqtarabat itu fi'il, setiap fi'il butuh terhadap fa'il. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6 sekarang. Antara Husain dan Hasan. Husain bertanya, "Limadza tusafiru ila Jakarta ya Hasan?" Mengapa kamu safar? Ya, safar itu bepergian. Kenapa kamu pergi ke Jakarta, Hasan? Hasan menjawab, "Uridu an bla 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 Masjidil Istiqlal." Aku ingin ya melihat Masjid Istiqlal. Aku ingin ya.
fi'il mudhari' untuk kata melihat ya, itu kira-kira huruf mudhari'ahnya pakai apa? Jadi ini pertanyaan adalah difokuskan untuk mengetahui penggunaan huruf mudhari'ah sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan pelakunya. Jadi karena di situ uridu, saya ingin, ya, makanya yang tepat adalah an aro. Jawabannya adalah A. Kalau taro, mengapa salah? Ya salah, karena uridu itu saya ingin. Masa saya ingin di situ taro? Saya ingin, jadi yang tepat adalah uridu an aro masjidal istiqlal. Kalau taro itu kamu laki-laki satu, ya, atau dia perempuan satu. Naro juga salah. Naro itu mutakallim ma'al ghair. Kita, kami. Yaro juga tidak tepat ya. Jadi jawabannya adalah A. Uridu an aro masjidal istiqlal. Baik. Nah, sekarang as-su'al as-sabi'. Pertanyaan yang ketujuh. Baina Hasan wa Husain. Ini masih hiwar ya, sebuah percakapan antara Hasan dan Husain. Husain bertanya, fi ayyi sa'atin tusafiru ila Jakarta ya Hasan? Pada jam berapa kamu pergi ya, bepergian ke Jakarta hai Hasan? Hasan menjawab, usafiru ila Jakarta fis sa'ati. Nah, di situ ada pada jam fis sa'ati 07.00 sobahan ya, sobahan. Saya pergi ke Jakarta pada jam 7 pagi. Nah, pertanyaannya, kaifa nu'abbiru 'anis sa'ati sabi'ati fil lughatil arabiyyah? Bagaimana mengucapkan pukul 7 yang benar dalam bahasa Arab? Jadi ini harus dibedakan antara pukul 7 dan angka 7. Nah, ini yang seringkali perlu dikasih penekanan ya. Kalau jam itu penggunaannya menggunakan adat yang bertingkat. Jadi jawabannya adalah as-sa'atu as-sabi'atu. Jawabannya A. As-sa'atu jam, as-sabi'atu yang ketujuh. Nah, ini yang tepat. Jam 7 itu jam yang ketujuh. As-sa'atu as-sab'atu. Nah, salah ya. Karena dia meskipun sudah na'at man'ut, tetapi dia tidak menggunakan bilangan bertingkat. As-sa'atu sabi'atu. Nah, ini juga tidak tepat. Karena na'at dan man'utnya tidak sesuai dalam ma'rifatnya. Ya. Jadi ma'rifat nakirahnya harus sesuai. Kalau D kulluha khoto, semuanya salah, ini juga salah ya. Ada jawabannya adalah A ya. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, usafiru ila Jakarta fis sa'ati sabi'ati sabahan. Itu jawabannya adalah A. Baik. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Al-hiwaru yajri baina Ahmad wa Ali. Antara Ahmad dan Ali ya, percakapannya terjadi. Ahmad bertanya, hal satadhhabu fir rihlati yaumal jumu'ah? Apakah kamu akan pergi ya dalam perjalanan pada hari Jumat? Ali menjawab, nah, wa ant? Ya, kamu gimana? Ahmad menjawab, ana bla 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 aidon. Ya, saya titik juga. Karena pertanyaannya adalah apakah kamu akan pergi? Ya, Ali sudah menjawab, na'am. Ya. Jadi na'am itu maksudnya adalah iya, ya, yaitu ana adhhab. Ya. Terus Ali bertanya, wa anta? Lah kamu sendiri gimana Ahmad? Ya. Ahmad menjawab, ana adhabu aidon. Saya juga pergi. Nah gitu. Saya itu ana, dia itu adalah pelakunya adalah saya ya. Ya. Maka nanti fi'il mudhari'nya di situ khabarnya adalah menggunakan adhabu. Ya. Kalau saya itu pakainya adhabu.
azhabu. Coba jawabannya apa saja di situ? Ada azhabu, ada azhaba, ada zahaba, ada tazhabu. Jadi yang tepat adalah ana azhabu aidon. Saya pergi juga. Nah, pergi juga. Azhaba mengapa salah ya? Azhaba itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari ya. Dia ikut wazan af'al. Zahaba juga salah ya. Kalau ana zahaba itu artinya saya, tapi yang pergi itu dia. Padahal ini harusnya yang pergi adalah saya. Ana azhabu. Saya akan pergi juga. Tadhabu mengapa salah? Ya, kalau tadhabu itu untuk kamu laki-laki satu atau dia perempuan satu. Jadi jawabannya adalah A. Ana azhabu aidan. Saya pergi juga ya. Karena kalau pakai huruf mudhora'ah yang didahului oleh hamzah alif ya, itu untuk menunjukkan mutakallim wahdah. Pembicara yang tunggal. Saya maksudnya. Baik. Nah, sekarang as-soal atas ya, soal nomor 9. Soal ini jawabannya harus didasarkan pada informasi yang ada di dalam gambar ini ya. Gambar ini berisi tentang hiwar ya, percakapan antara Salih dan Muhammad ya. Kita lihat pertanyaannya. Mal mawdu'ur ra'isi li hadzal nas? Mal mawdu'ur ra'isi li hadzal nas? Apa topik utama ya, ide pokok untuk teks di atas ya, teks ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, sejak awal teks ini membahas, mempertanyakan tentang apa? Utlah, hari libur. Nah, jadi awal pertanyaan dari Saleh itu matal utlah, mata utlatus saif, hal hunaka utlatul ukhra, hal hunaka utlatul ukhra ya, dan seterusnya. Ini menjadi ide pokok di dalam teks atau pembahasan percakapan ini. Jadi kalau ditanya mal mawdu'ur ra'isi li hadzal nas, apa topik utama untuk teks ini? Jawabannya adalah al-utlatu, hari libur ya, tentang libur. B itu apa? Ad-dirasah ya, belajar studi. Asyita juga tidak tepat, as-saif juga tidak tepat. Jadi ide pokok itu adalah tema utama ya. Jadi perlu dipelajari bagaimana menentukan topik utama ya. Carilah topik yang dasar ya, bukan topik pendukung ya. Ad-dirasah itu pendukung, asyita pendukung, as-saif itu pendukung ya. Utamanya adalah tentang al-utlatu ya. Jadi tentang libur itu sendiri. Jadi jawabannya apa? A ya, al-utlah. Apa topik utama teks ini? Adalah jawabannya hari libur ya. Baik. Sekarang as-su'alul 'ashir ya, soal nomor 10. Sedikit kecilkan gambarnya bisa enggak ya? Oke. Nah, soal nomor 10. Apa pertanyaannya? Man yabda'u bis-su'ali 'anil utlah? Siapa yang memulai bertanya tentang hari libur? Ini mudah sekali jawabannya. Ya. Man yabda'u bis-su'ali 'anil utlah? Ini sejak awal ya Solih yang bertanya ya. Matal utlatu. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang mengawali bertanya tentang utlah, jawabannya adalah Salih, bukan Muhammad. Jadi jawabannya adalah A. Kalau C, kilahuma shawab, semuanya benar. Kilahuma khata, jawabannya juga tidak benar ya. Jadi kilahuma shawab itu artinya semuanya benar, kilahuma khata semuanya salah. Jadi karena ini yang ditanya adalah siapa yang pertama bertanya tentang libur, ya ini Salih. Oke. Nah, sekarang nomor 11. Unzur ila hadhihi as-surah. Lihat gambar dan
hadzal hiwar. Coba dilihat hiwarnya masih sama, pertanyaannya yang beda. Man yuridu an yahfadzal Qur'ana fil utlah? Siapa yang ingin ya an yahfadha, menghafalkan ya Al-Qur'ana, menghafalkan Al-Qur'an fil utlah, di hari libur. Siapa? Jadi kalau pertanyaan berbasis gambar ya, berbasis tentang fakroh, paragraf ya, berbasis tentang hiwar ya, kita menjawabnya harus punya syahid, punya bukti, punya dalil ya di dalam teks atau gambar atau percakapan tersebut. Jadi di sini ditanya, siapa yang ingin menghafalkan Quran pada hari libur? Itu pas ya, di atasnya itu ada sebuah ini kan ya, pas di atasnya itu Saleh berkata, sa'ahfadul Qur'ana fil utlah. Saya akan menghafalkan Al-Quran pada hari libur. Nah, ini syahidnya di sini ya. Dalilnya kita menjawab ya di sini. Jadi kalau ditanya siapa yang ingin menghafal Quran, jawabannya siapa? Salih. Ya, Salih jawabannya. Jawabannya adalah A. Karena di teksnya sudah jelas. Sekarang nomor 12 ya. Masih dengan teks yang sama. Ya. Kam anwa'ul utlati al-madhkurati fi nassil hiwar? Kam anwa'ul utlati al-madhkurati fi nassil hiwar? Berapa jenis ya hari libur yang tersebut ya, termaktub yang disebutkan dalam teks percakapan ini. Teks percakapan ada berapa libur ya? Nah, di situ ada arba'atu anwa, nau'un wahid, naw'ani, salasatu anwa. Ada 4 jenis, ada 1 jenis, ada 2 jenis, ada 3 jenis. Jawabannya apa? Nah, bisa dihitung ini kan? Nah, jadi bisa dihitung di situ ada utlah ya, utlah yang usbu'iyah. Jadi ada utlah usbu'iyah, yaitu libur setiap minggu ya. Ada utlatus shaif, jadi sudah 2. Ada utlatus syita ya, itu sudah 3. Hal hunaka utlatun ukhra? Na'am, utlatur rabi'. Nah, ini yang keempat. Jadi ada berapa jenis? 4 jenis ya. Jadi utlah usbu'iyah, libur mingguan. Ada utlatus shaif, ada utlatus syita, ada utlatur rabi'. Libur musim semi. Nah, ini liburnya banyak sekali. Ya, baik. Nah, jadi jawabannya ada arba'atu anwa'in, 4 jenis. Baik. Nomor 13. Nah, teksnya sama ya. Pertanyaannya adalah minal utlatil mazkurati fi nafsil hiwari illa, nah, termasuk hari-hari libur yang tersebutkan dalam teks percakapan kecuali. Di bawah ini adalah daftar libur yang disebutkan di teks di atas ya, kecuali. Yang ditanyakan adalah kecuali. Kan tadi ada utlatul usbu' ya kan, libur mingguan. Utlatus saif ada di atas. Utlatus syita ada di atas. Ada enggak utlatul Ramadan? Pertanyaannya adalah minal utlat ya, termasuk beberapa hari libur yang disebutkan dalam teks di atas ya. Jadi di bawah ini semuanya disebut, kecuali yang tidak disebut adalah utlah Ramadan, libur Ramadan ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Baik. Nomor 14. Ada percakapan baina Hasan dan Husain. Husain bertanya, "Fi ayyi sa'atin tasilu ila Jakarta ya Hasan?" Pada jam berapa kamu
sampai di Jakarta ya Hasan? Hasan menjawab, asilu ila Jakarta fi sa'ati 8 sabahan li'annani rakibtu 'ala ta'ir. Saya sampai di Jakarta pada jam 8 pagi ya, karena aku naik apa? Pesawat. Nah, bagaimana mengucapkan pukul 8 yang benar ya? As-sa'atu as-saminatu ya. As-sa'ah itu jam, as-saminatu yang ke-8. Yang B itu 8 tetapi salah ya. As-sa'atu as-samaniyatu. Harus menggunakan bilangan yang bertingkat. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya. C juga salah ya. Karena as-sa'atu itu dia ma'rifat ya. Jadi nanti naatnya juga harus ma'rifat ya. Yang D kulluha khata' juga salah. Jadi jawabannya adalah A ya. As-sa'atu as-saminatu. Jadi kalau dalam teks di atas fis sa'ati as-saminati sabahan. Baik. Kita lanjutkan nomor 15. Ada gambar itu ya. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Ya. Itu kan gambarnya 5:30 ya. Nah, 5:30 itu apa jawabannya kira-kira? Apakah A, as-sa'atul khamisatu wan nisfu, artinya jam 5 dan setengah, setengah 6 ya. Sesuai gambar sudah. Yang B, as-sa'atul rabi'atu warrubu, jam 4 lebih seperempat. Nah, salah. Yang C, as-sa'atul sadisatu wan nisfu, jam 6 lebih setengah, setengah 7. Salah. As-sa'atul tsalisatu illan nisfa, jam 3 kurang setengah, berarti jam setengah 3. Nah, salah juga. Jadi jawabannya adalah A. As-sa'atu jam al-khamisatu. Yang kelima, wan nisf dan setengah. Jadi jam 5 setengah artinya setengah 6. Jawabannya adalah fisaati al-khamisati ya. Pada jam berapa? Pada jam 5. Baik, kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah A, fisaati al-khamisati. Ini pada baris ini sudah ada dalam teks di atas. Nah, sekarang soalnya berdasarkan gambar ya. Gambar ini adalah percakapan antara Isa dan Akil ya. Baina Isa dan Akil. Coba kita lihat pertanyaannya. Al-hiwaru yajri baina, ya. Di situ ada Isa, ada Akil ya. Isa itu sebagai apa? Isa itu sebagai guru, sebagai murid, Akil sebagai guru ya. Kaifa natijati ya Ustadz? Nah, ini kan seorang siswa bertanya pada guru, gimana hasil ya, kalau di kita ya hasil ujian, hasil raport begitu ya. Hai Ustadz, Akil menjawab, Pak gurunya, natijatuka dha'ifah. Ya hasilmu ini lemah ini, nggak bagus. Jadi al-hiwaru yadri baina, percakapan ya terjadi antara at-talib, siswa, wal ustad dan guru. Ya, jadi antara al-ustad dan talib atau at-talib dan ustad. Jadi jawabannya adalah A. Ini sudah jelas ya. Bukan hanya talib saja, bukan hanya tulab saja, tetapi ada ustad. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan.
Al-hiwaru yajri baina, oke. Al-hiwaru yajri baina, ini masih sama. Kita lanjutkan soal nomor 19. Natijatu Isa dha'ifah. Ya, hasilnya Isa lemah ya. Isa kan bertanya di situ, limadza ya Ustaz? Ustaz Akil menjawab, anta kasul. Kamu ini males-malesan banget gitu kan. Jadi natijatu Isa dha'ifah, hasilnya Isa lemah, li'annahu ya kaslan sagi sagiral himmah kasul ya. Yang ajabannya kulluha sawab. Jadi kaslan itu kan malas ya, sagirul himmah ya. Tidak punya spirit, tidak punya semangat gitu kan, tidak punya cita-cita luhur. Kecil cita-citanya, kecil harapannya. Kasul ya, ini orang yang apa namanya? Sangat-sangat malas. Jadi jawabannya B, C, D itu kan mengarah pada satu makna yang sama. Ya, jadi jawabannya adalah kulluha shawab. Semuanya adalah benar. Sekarang nomor 20. Pertanyaannya beda tapi gambarnya sama. Min alamatil kasali, termasuk tanda malas adalah ya, di situ adalah kasratul ghiyab, qillatul hudur ilal madrasah. Kasratul ghiyab ya. Yang B itu kan qillatul hudur ilal madrasah. Sedikit datangnya ke sekolah. Ya, lebih banyak absennya daripada hadirnya. Ya. Yang C kasratul ghiyab. Banyak sekali kosongnya ya. Jadi yang B itu sedikit datangnya, yang C itu banyak kosongnya. Itu mencirikan apa? Jawabannya adalah kilahuma shawab. Jadi antara B dan C itu sama-sama benar ya. Kalau D itu semuanya salah. Dalam hal ini jawabannya apa? Jawabannya adalah A, kilahuma shawab. Itu kan ada di situ kan. Tahduru ilal madrasati qalilan wa tagibu katsiran. Ini jawabannya Ustadz Akil di sini. Jadi kamu datang ke sekolahnya jarang ya. Absennya ya, tidak datangnya mayoritas ya. Nah, ini jawabannya adalah A, semuanya benar. Sekarang nomor 21 ya. Soalnya beda, masih gambar yang sama. Min alamatil kasali, termasuk tanda malas ya. Kalau di atas tadi sudah dijawab ya. Jarang apa namanya? Masuknya, banyak absennya. Ya, sekarang ciri yang kedua. Min alamatil kasali ya. Ustadz Akil juga di situ berkata ya, kalau di atas tahduru ilal madrasati qalilan wa tagibu katsiran, beliau mengatakan lagi itu kan ada di sini tal'abu ghaliban wa tudzakiru nadiran. Jadi B dan C itu jawabannya adalah dawamul la'bi wal lahwi. Terus menerus bermain dan bersendau gurau yang enggak ada fungsinya. Yang C qillatul mudzakar. Sedikit belajar. Nah, ini tanda malas ya. Jadi jawabannya adalah kilahuma shawabun. Semuanya adalah benar. Jadi jawabannya A. Baik. Nah, sekarang nomor 22. Bla 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 huwa ibaratun 'anil fi'li alladhi yadullu 'ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Nah, yang kosong itu kira-kira apa ya? Jadi titik-titik-titik adalah ya ungkapan ya, deskripsi dari fi'il ya yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Fi'il apa itu? Jawabannya adalah fi'il madhi. Al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi itu adalah
Definisinya kan begitu ya. Deskripsi, ungkapan, gambaran dari fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Jadi jawabannya A ya. Fi'il mudhari salah ya. Fi'il amar juga salah. Fi'il mujarrad apalagi ya. Ini konteksnya tentang waktu ya. Fi'il ditinjau dari waktunya. Jadi jawabannya A untuk tadi. Nah, sekarang nomor 23. Masih fi'il ditinjau dari waktunya. Itu kan nanti dibagi menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sekarang apa? Titik 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 huwal fi'lul ladzi yadullu ala talabil qiyami bi'amalin muayyan. Fi'il yang menunjukkan apa? Harapan ya mengerjakan sebuah perbuatan tertentu. Talabil qiyam ya menunjukkan apa? Harapan melakukan sesuatu ya, perintah maksudnya ya. Walam yakun hasilan hina talab, dan belum terjadi saat diminta ya. Jadi sebuah kata kerja yang menuntut ya permintaan itu adalah fi'il amar ya. Jadi jawabannya apa? C, fi'lul amri ya, fi'lul amri huwal fi'lul ladzi yadullu ala talabil qiyami bi'amalin muayyan. Fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan ya apa? Sebuah permintaan melakukan pekerjaan tertentu. Di situ ada perintah mengerjakan perbuatan tertentu. Walam yakun hasilan hina talab, dan belum terjadi saat diminta. Di fi'il yang menuntut sebuah perbuatan itu adalah fi'il amar. Jawabannya C. Sekarang nomor 24. Bla 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 bla. Huwal fi'lu alladhi yadullu ala hadasin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Titik adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian ya fi zamanil hadiri, pada masa sekarang ya, sedang ya, au al mustaqbal, atau masa yang akan datang. Fi'il apa itu? Ya, fi'il ya tentu jawabannya adalah fi'il mudhari ya. Jadi jawabannya B ya. Fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan pekerjaan ya yang sedang atau akan terjadi. Itu adalah fi'il mudhari. Sekarang untuk nomor 25 ya dan seterusnya, ini sampai nomor berapa ini mengacu pada gambar ya. Baik. Kita mulai dari nomor 25. Jadi nomor 25 sampai berapa ini kalian hanya disuguhi dua pilihan. Nah, nomor 25 sampai 30 ya. Di sini kalian disuguhi sebuah gambar ya. Dari gambar itu kalian akan ditanya beberapa ungkapan. Apakah ungkapan itu sesuai dengan teks atau tidak ya. Jadi jawabannya adalah sesuai atau tidak ya. Benar atau salah. Dilihat dari kesesuaiannya dengan teks. Ungkapan ini yang pertama nomor 25. Salih yazhabu ila hadiqatil hayawanat. Saleh yazhabu ila hadiqatil hayawanat. Soleh sedang ya, atau akan pergi ke kebun binatang. Ada enggak dalam teks di atas ya. Jadi teks ini ya berbicara tentang kebun binatang ya. Itu kan di bagian akhir itu Soleh berkata, "Nadhhab insyaallah." Ya, jadi Soleh akan pergi kemana? Ke kebun binatang. Jadi jawabannya itu ya. Ada di bagian sebelum akhir ini kan ada Soleh berkata, "Nadhhabu insyaallah." Kita akan pergi insyaallah. Jadi kalau ada ungkapan Soleh akan pergi ke kebun binatang, jawabannya adalah sahih, benar, sesuai teks.
Yang 26. Salih yakhafu minal ghanam. Soleh takut ya atas ini apa? Domba, kambing ya. Ada enggak di situ ya? Soleh itu takutnya apa? Bukan dari kambing ya. Tapi soleh itu di baris ke 1, 2, 3, 4 dia berkata la fa'ana akhafu minal asadi. Saya takut terhadap singa ya, macan. Yang ditakuti macan ya, bukan kambing domba. Jadi berdasarkan teks di atas, ungkapan soleh ya khafu minal ghanam adalah khata, salah. Jawabannya B. Sekarang nomor 27. Ada ungkapan kullu hayawanin khurrun kharijal qafasi fi hadiqatil hayawanat. Artinya setiap hewan bebas di luar kerangkeng di kebun binatang. Apakah demikian? Nah, kita cari jawabannya di dalam teks di atas. Ammar di sini berkata ya, di baris berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. La takhaf. Jangan takut. Kullu hayawanin fi qafasin. Setiap hewan sudah ada ininya, kerangkengnya. Jadi ungkapan di sini yang kullu hayawanin hurun, setiap hewan bebas di luar kerangkeng di kebun binatang, ini adalah khata'un, salah. Jadi jawabannya adalah B, salah. Sekarang nomor 28. Ada ungkapan ini. Apakah ungkapan ini sesuai dengan teks di atas? As-sa'labu maujudun fi hadiqatil hayawanat. Jadi ada nggak ini? Nah, itu ada itu di baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Di baris 9 ya, Ammar berkata, Soleh kan bertanya, hal sanara az-zarafata, jerapah? Ammar menjawab, na'am. Wa sanara az-zi'ba wa sa'laba. Nah, jadi kata sa'lab sudah disebut ya. Jadi kalau di situ ada ungkapan as-sa'labu maujudun fi hadiqatil hayawanat, jawabannya adalah sahih. Ada ya, ada di dalam kebun binatang ya, sesuai dengan teks di atas. Nah, sekarang soal nomor 29. Ammar yakhafu minal asadi. Ammar takut terhadap singa, macan. Ammar yakhafu minal asad. Ada enggak di situ ya? Jadi apakah yang takut terhadap asad itu Ammar atau Salih? Ya. Di baris ke-1, 2, 3, 4, di baris keempat ya, dari atas 1, 2, 3, 4 ya. Soleh berkata, la fa'ana akhafu minal asadi. Tidak, aku takut ya terhadap asad. Yang takut siapa? Salih, bukan Ammar. Jadi kalau Ammar takut dari asad itu ungkapan yang khata'un, salah. Oke. Sekarang kita masuk pada soal nomor 30. Ini soal tentang ta'rif ya. Mentranslate, mengalih bahasakan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab yang baik dan benar secara kaidah. Murid-murid belajar bahasa Arab pada jam 8.30. Jawabannya A, B, C, D. A, kilahuma sawab. D, kilahuma khata'un. Ya, ini harusnya yang B-nya di atas ya. Jadi yang semua salah, semua benar ini paling bawah. Tapi enggak apa-apa ini. Jadi begini. Baik. Yang B dan C kita lihat dulu. At-talamizu yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah. Para siswa belajar bahasa Arab benar fi sa'ati pada jam ats-tsaminati wan nisfi.
Jam 8 lebih setengah. Oh, tepat ya. Yang C kita lihat. At-talamizu yata'allamuna al-lughata al-arabiyyata fi as-sa'ati at-tasi'ati illa an-nisf. Para siswa belajar bahasa Arab pada jam 9 kurang setengah. Jadi 8 lebih setengah itu ya setengah 9. Jam 9 kurang setengah ya setengah 9. Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Kilahuma shawabun. Itu nomor 30. Sekarang nomor 31. Lonceng berbunyi pada pukul 07.30. Ya. Bel berbunyi pada pukul 7:30. Bagaimana bahasa Arabnya yang tepat? Yadukul jarasu fis sa'ati as-sabi'ati wan nisfi. Bel berbunyi, lonceng berbunyi pada jam as-sabi'ati wan nisfi, pada jam 7 lebih setengah. Nah, 7.30 sudah benar. Kita lihat B, C, D. Yadukul jarasu fis sa'atil khamisati tamaman. Jam 5 tepat salah ya. Fis sa'atir rabi'ati tamaman. Jam 4 tepat juga salah. Fis sa'atis sadisati tamaman, pada jam 6 juga salah. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Yadukul jarasu fis sa'ati as-sabi'ati wan nisfi. Lonceng atau bel berbunyi pada pukul 7.30. Jadi 70 itu adalah as-sabi'ah wan nisf. Nah, jadi jawabannya adalah A. 32 ini masih mentakribkan ya. Mengalih bahasakan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Pak guru mengajar para siswa cara menggunakan komputer. Yang A semua benar, kulluha shawab. B, C, D ya, kita lihat dulu B, C, D. B dulu. Al-ustadzu, Pak guru, yu'allimut talamidha, mengajar para siswa, thariqat istikhdamil hasub, cara menggunakan komputer ya. Yang C, yu'allimul ustadzu, Pak guru mengajar at-talamidha, para siswa, thariqat istikhdamil hasub, juga benar. Yang D, at-talamidu, para siswa, yu'allimuhumul ustadzu, ya, diajari, mereka diajari oleh Pak guru, thariqat istikhdamil hasub, ya, cara penggunaan laptop, komputer. Karena B, C, D benar semua, jadi jawabannya adalah kulluha shawabun. Semuanya benar. Jawabannya adalah A. Sekarang nomor 33. Ini tugasnya adalah untuk tertib ya. Tartibul kalimat litakuna jumlatan mufidatan. Ini yang pertama. Ya, menyusun beberapa kata menjadi sebuah kalimat ya. A, B, C, D. Nah, itu kan ada al-muslimu, ada Al-Quran, ada fi, ada yaqra'u, ada al-masjid. Gitu kan. Apa yang tepat? A, coba kita lihat. Al-muslimu yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Nah, ini tepat ya. Al-muslimu yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Yang B. Jadi nomor A itu jawabannya seorang muslim, al-muslim, ya orang muslim membaca Al-Quran di dalam masjid. Kalau B apa? Al-masjid yaqra'ul Qur'ana fil muslim. Masjid membaca Quran ya di dalam muslim. Ini salah. Al-Quran yaqra'ul muslimu fil masjid. Quran membaca muslim di dalam masjid. Ini lebih salah lagi. Al-Quran al-muslim fil masjid yaqra'u. Nah, ini juga tidak jelas lebih. Jadi jawabannya yang sesuai adalah A. Al-muslimu yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Al-muslimu subjek, mubtada, yaqra'u ya, itu khabar jumlah. Al-Qur'ana fil masjid. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik. Nomor 34 sekarang.
Ada ad-dars, ada fi, ya, ada al-fasl, ada yaktubu, ada at-talamidu. Nah, itu kan apa jawabannya? A, B, C, D. A, B, C, D. Kalau A coba kita lihat. 4, 5, 1, 2, 3. 4 itu yaktubu, 5 itu at-talamidu, para siswa menulis, ya. Terus 1 ad-darsa, pelajaran, fil fasli, di dalam kelas, ya. Kalau B dimulai dari 3, al-fasl. Nah, ini salah ya. Jadi kalau dieliminasi yang B sudah salah duluan. Yang C 4, 1 at-talamidu ad-darsa. Nah, ini enggak nyambung ya. Jadi C sudah dieliminasi. Coba yang D 4, 5. Yaktubu at-talamidu, oke. 1 ad-darsa, al-fasl fi, ya. Ini kebalikannya yang A ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah A, bukan D. Jadi bacanya 4, 5, 1, 2, 3. Yaktubut talamidu darsa fil fasli. Para siswa menulis pelajaran di dalam kelas. Baik. Nomor 36 sekarang ya, bisa dilihat. Ada beberapa kata, tugas kalian adalah rattib hadhihi al-kalimat litakuna jumlatan mufidah. Susunlah beberapa kata yang sudah terpisah-pisah ini menjadi sebuah kalimat ya, dalam bahasa Arab jumlah yang lengkap, kalam jumlah mufidah. A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Jawabannya banyak sekali A. Coba kita lihat A. Fauzan, oke, Fauzan nama orang. Yuridu, oke. Ayyakuna tabiban. Fauzan ingin menjadi dokter. Yuridu. Ya, Fauzan yuridu ayyakuna tabiban. Jadi A benar. Kalau B apa? Fauzan ayyakuna yuridu tabiban. Ini tidak tepat ya. Jadi khobarnya itu yuridu. C. Fauzan an yurid. Nah, ini juga tidak tepat ya. Tiba-tiba kok an ya. An yuridu ya. Itu tidak tepat ya. D. Fauzan tabiban yuridu ayyakuna. Ini lebih tidak tepat lagi ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Fauzan nama orang. Yuridu ya, dia ingin ayyakuna tabiban ya, di masa datang menjadi seorang dokter. Nah, sekarang nomor 36. Lihat ya. Ada ayat Al-Qur'an di sana dan ada sebuah pertanyaan. Kita baca ayatnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pertanyaannya, minal af'al ya, termasuk fi'il al-madhkurah fi hadhil ayah, yang disebutkan dalam ayat ini adalah termasuk fi'il yang disebutkan di atas ya. Kita lihat lam yakun. Nah, ini yakun ada ya. Alladzina kafaru ya. Jadi yakun ada, kafaru ada. Nah, ada ta'tiyahumul bayyinah, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi ta'tiyah ada. Yakun ada, kafaru ada, ta'tiyah ada. Berarti jawabannya adalah kulluha shawab. Semuanya benar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi berdasarkan ayat di atas fi'il mudhari'nya itu ya, apa saja. Sekarang nomor 37. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayatnya sama, pertanyaannya beda ya. Minal af'alil madiyati fi hadhil ayah. Termasuk fi'il madhi, ya, termasuk fi'il madhi dalam teks ini, nah, siapa saja? Apa saja ya? Lam yakun fi'il mudhari. Alladzina kafaru. Nah, kafaru itu fi'il madhi.
Hatta ta'tiya. Ta'tiya itu juga fi'il mudhari. Jadi jawabannya adalah kafaru. C ya. A salah, kullu shawab. Yakun juga salah ya. Pertanyaannya tentang fi'il madhi. Jadi jawabannya adalah kafaru. Ta'tiya yang D juga salah ya. Karena ta'tiya fi'il mudhari ya. Yakun juga fi'il mudhari, yang madhi hanya kafaru ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, itu di situ. Jadi jawabannya 37 adalah C. Sekarang 38 ya. Kita baca dulu soalnya. Hadihi minal af'alil mudhari'atil madhkurati fil ayah illa. Ya, berikut ini adalah fi'il-fi'il mudhari' yang disebutkan dalam ayat di atas kecuali. Ya, kita baca ayatnya. Fi'il mudhari' kecuali. Jadi berikut fi'il mudhari' kecuali ya. Kita baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا fi'il madhi. Fi'il madhi mabni majhul, bukan fi'il mudhari. Illa ya'budu fi'il mudhari ya. Yukimu fi'il mudhari, yu'tu fi'il mudhari. Jadi kalau pertanyaannya kecuali berarti selain fi'il mudhari, yaitu A ya. A umiru. Umiru itu adalah fi'il madhi mabni majhul. Ya, bukan fi'il mudhari meskipun diawali dengan hamzah. Hamzahnya di situ bukan hamzah mudharaah, bukan alif mudharaah. Hamzahnya adalah hamzah asli bangunan kalimat ya. Jadi umiru. Oke. Meskipun didahului alif hamzah, tapi hamzahnya di situ hamzah asli dari fi'il, dia adalah fi'il madhi. Oke. Artinya mereka tidak diperintah. Wa ma umiru. Sekarang nomor 39. Kita baca pertanyaannya dulu. Minal af'alil madiyatil mazkurati fil ayah. Nah, ini jelas ya. Fi'il madhi yang disebutkan dalam ayat ya, wa ma umiru. Jelas jawabannya A. Umiru, ya'budu, yukimu, yu'tu. Ini fi'il mudhari semuanya. Jadi jawabannya umiru. Terakhir sekarang. As-su'alul akhir. Ya, nomor 40 itu pertanyaannya. Al-af'alu, beberapa fi'il al-mazkurati fil ayati yang disebutkan dalam ayat di atas, tatakawwanu min, terdiri dari, kita baca dulu, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada irka'u fi'il amar. Ya. Jadi kalau ini pertanyakan al-af'alul mazkuratu fil ayah tatakawwanu min, ya. Fi'il-fi'il yang disebutkan di ayat ini terdiri dari, ya, kita baca dulu, irka'u fi'il amar, usjudu fi'il amar, wa'budu fi'il amar, if'alu al-khaira if'alu fi'il amar. Fi'il amar ini sudah 4. Irka'u, wasjudu, wa'budu, waf'alu. Ada satu yang belum disebut, la'allakum tuflihun. Tuflihun ya, itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dia af'al khamsah. Ya. Fi'il mudhari ya. Itu nanti ada yang kategorinya af'al khamsah ya. Ini tuflihuna, taknya tak mudharaah. Ya. Jadi dia fi'il mudhari. Jadi fi'ilnya di sana ada 5, yang 4 fi'il amar, yang 1 fi'il mudhari. Jadi jawabannya adalah A. Al-af'alu al-mazkuratu fil ayah, fi'il-fi'il yang disebutkan dalam ayat ini, tatakawwanu min, terdiri dari fi'lil amri wal fi'lil mudhari. Fi'il amr dan fi'il mudhari. Ya. Kalau B apa? Fi'il madhi dan mudhari. Nah, madhinya nggak ada di sana ya. Semuanya amr dan
mudhari. Yang C apa? Al-fi'lul madhi wa fi'lul amr. Fi'il madhi dan amr. Fi'il madhinya nggak ada, fi'il amrnya ada. Jadi yang tepat adalah fi'lil amri tatakawwanu min fi'lil amri wal fi'lil mudhari. Terdiri dari fi'il amr dan fi'il mudhari. Ya. Amarnya irka'u, usjudu, wa'budu, if'alu. Amar. Mudhari'nya tuflihun. Ini fi'il mudhari yang masuk kategori af'al khamsah. Al-af'al al-khamsah. Wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini di sini tuflihuna. Ini juga fi'il mudhari. Baik. Jadi jawabannya A. Ada fi'il amar dan fi'il mudhari. Nah, baik. Itulah ya 40 soal yang diujikan dalam ujian PPSM kali ini. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah kemampuan akademik ya, skill keterampilan kalian di dalam mengerjakan soal-soal berbahasa Arab di masa-masa yang akan datang ya. Kita berdoa bersama, amin Allahumma amin. Ya, baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya atas nama pribadi ya, juga atas nama PPSM dalam hal ini adalah bahasa Arab. Jika ada penjelasan yang kurang jelas ya, ada keterangan yang kurang jelas entah karena faktor internet atau faktor yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.